Pola investasi dalam Islam. Investasi sesuai syariat Islam adalah menanamkan modal pada instrumen yang bebas dari unsur haram seperti riba, gharar, masyir, serta perusahaan yang tidak melanggar syariat Islam. Jenis-jenis investasi syariah itu ada beberapa contoh instrumen investasi syariah, yaitu ada saham syariah, suku atau obligasi syariah, reksadana syariah, properti syariah, emas dan perak, P2P lending syariah. Saham syariah itu membeli saham perusahaan yang operasinya sesuai dengan prinsip syariah, seperti menggunakan konsep bagi hasil. Suku atau obligasi syariah itu instrumen utang yang berlandaskan prinsip Islam, berbeda dengan obligasi konvensional yang berbasis bunga. Terus reksadana syariah, wadah yang menghimpun dana investor untuk ditempatkan pada portofolio efek yang berbasis syariah, seperti saham dan suku syariah. Properti syariah itu berinvestasi pada tanah atau properti untuk disewakan, di mana keuntungan didapatkan dari hasil sewa atau kenaikan nilai properti dengan transaksi yang sesuai syariat. Emas dan perak, aset fisik yang nilainya cenderung stabil dan dapat menjadi alat lindung nilai serta investasi yang fleksibel karena tidak terikat sistem bunga. P2P lending syariah itu produk pembiayaan peer-to-peer lending yang juga diawasi dan menggunakan prinsip syariah dalam akadnya. PPM, Payback Period Method. Metode ini adalah sebuah metode untuk menilai kelayakan investasi dengan menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan seluruh modal awal yang telah diinvestasikan. Diukur dalam satuan waktu seperti tahun atau bulan. Metode ini membantu perusahaan dalam pengembalian keputusan investasi dengan membandingkan periode pengembalian berbagai proyek dan memprioritaskan proyek yang dapat mengembalikan investasi lebih cepat, yang juga berarti lebih cepat menghasilkan keuntungan dan mengurangi resiko. Menghitungnya itu seperti ini. Misal modal awal itu 100 juta ya. Terus keuntungan tiap tahunnya itu 25 juta. Jadi biar tahu butuh berapa tahun atau bulan lagi buat modal itu kembali, itu cara menghitungnya modal awal dibagi keuntungan. Keuntungan yang 25 juta itu, misal 100 juta dibagi 25 juta. Itu dihitung berapa? Kalau nggak salah itu hasilnya 4. Berarti 100 juta dibagi 25 juta itu sama dengan 4. Jadi butuh 4 tahun buat balik modal. Seperti itu. Metode ARR, Accounting Rate of Return, adalah alat yang digunakan untuk menilai profitabilitas suatu investasi atau proyek dengan membandingkan laba bersih yang diharapkan terhadap biaya investasi awal. Metode ini memberikan gambaran mengenai seberapa efisien investasi dalam menghasilkan keuntungan relatif terhadap jumlah yang diinvestasikan. Rumus perhitungan ARR. Untuk menghitung ARR, laba tahunan rata-rata yang diperoleh dari investasi dibagi dengan biaya awal atau nilai investasi rata-rata. Rumusnya sebagai berikut. ARR sama dengan laba tahunan rata-rata per investasi awal dikali 100%. Atau ARR investasi awal atau rata-rata investasi per rata-rata laba bersih dikali 100%. Langkah-langkah perhitungan ARR. Pertama, hitung keuntungan bersih rata-rata. 2. Tentukan biaya investasi awal. 3. Terapkan rumus ARR. 4. Interpretasi hasil. Contoh perhitungan. Misalkan, sebuah perusahaan yang mempertimbangkan investasi dalam proyek dengan rincian berikut. Biaya investasi awal 250 juta, estimasi pendapatan per tahun 70 juta, estimasi masa pakai proyek 5 tahun. Perhitungan ARR sama dengan 70 juta per 250 juta dikali 100% sama dengan 28%.
Dengan demikian, IRR untuk investasi tersebut adalah 28% per tahun. Sebelum masuk pada metode DCFR, alangkah baiknya untuk mengetahui apa sih itu DCFR. Nah, DCFR atau Discounted Cash Flow of Return adalah salah satu metode dalam analisis investasi yang digunakan untuk menilai kelayakan suatu instrumen atau proyek dengan menghitungkan time value of money atau nilai waktu dari uang. Nah, sederhananya, metode ini berusaha untuk mencari tingkat pengembalian atau rate of return dari suatu proyek yang menyamakan nilai sekarang atau present value dari arus kas masuk dengan nilai sekarang dari arus kas keluar. Nah, untuk menilai kelayakan suatu instrumen atau proyek, di sini ada teknik-teknik yang termasuk dalam metode DCFR. Yang pertama ada NPV atau Net Present Value, dan yang kedua ada IRR atau Internal Rate of Return. Oke, yang pertama ada Net Present Value atau NPV. Di sini saya tidak akan menjelaskan karena NPV sendiri akan dijelaskan oleh presentator berikut atau Internal Rate of Return. Jadi IRR adalah tingkat persentase dari sebuah investasi yang bikin nilai sekarang atau NPV dari semua arus kas masuk dan keluar jadi 0. Bayangin begini, kamu keluarin modal dulu berapapun itu. Nah, nanti setiap tahunnya kamu akan mendapatkan pemasukan dari investasi itu. Nah, IRR itu adalah tingkat keuntungan berapa persen yang pas banget biar nilai sekarang dari pemasukan sama dengan modal awal. Logikanya begini, jika IRR lebih tinggi dari tingkat pengembalian yang kamu harapkan, maka investasi itu dianggap layak. Dan sebaliknya, jika IRR itu lebih rendah dari tingkat pengembalian yang kamu harapkan, maka investasi itu tidak dianggap layak. Tulis rumusnya ya. NPV sama dengan CT dibagi 1 tambah IRR pangkat T dikurangi CO. Nah, CT di sini adalah arus kas yang masuk pada saat itu. Misalnya kita pada saat itu profit sebesar 50 juta. Nah, pada tahun kedua kita profit sebesar 60 juta, maka kita tulis di sini plus 1 tambah IRR. IRR ini adalah tingkat pengembalian yang dicari. T di sini adalah periode, misalnya pada tahun kedua kita profit sebesar 60 juta. Kita tulis 60 juta di sini dan T di sini kita tulis 2 karena tahun kedua. Dikurangi CO. CO ini adalah modal awal investasi. Misalnya 100 juta kita tulis di sini sama dengan 0. Mungkin saya akan menjelaskan tentang NPV atau Net Present Value. Apa sih itu NPV? NPV adalah metode yang paling penting untuk menilai apakah sebuah investasi itu layak atau tidaknya. Jadi, suatu cara untuk menghitung untung ruginya suatu investasi dengan memperhatikan nilai waktu uang. Karena uang hari ini lebih berharga dibandingkan uang di masa depan, teman-teman. Adapun juga kelebihan dan kekurangan NPV. Kelebihan NPV adalah lebih realistis karena menghitung nilai waktu uang. Tapi kekurangannya hasil bisa berubah kalau tingkat diskontonya salah atau data arus kasnya tidak akurat, teman-teman. Di situ rumusnya sederhana, teman-teman. Kan di situ ada NPV terus CFT per buka kurung 1 plus R tutup kurung pangkat T min I0. Jadi maksudnya tuh CFT itu adalah arus kas masuk, sedangkan yang R itu tingkat diskontonya. Diskonto itu kayak semacam bunga, teman-teman.
Nah, terus pangkat T itu merupakan periode kayak tahunnya gitu, teman-teman. Nah, terus I0 itu dinamakan investasi awal. Jadi gitu. Rumus NPV ini menghitung semua arus kas yang kita dapatkan di masa depan, lalu kita diskon ke nilai sekarang, kemudian dikurangi investasi awal, teman-teman. Jadi nanti hasilnya kan ketahuan. Jadi kalau NPV-nya positif, berarti investasinya menguntungkan. Justru kebalikannya, kalau negatif berarti merugikan. Dan kalau nol artinya itu impas, teman-teman. Tuh.